Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi mencoba minum dari selang pemadam kebakaran informasi? Setiap buka ponsel, ada berita baru, data sensasional, klaim dari temen. Rasanya mustahil buat menyaring mana yang penting dan mana yang cuma sampah. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membongkar sumber yang Anda berikan, yaitu bab 10, mendeteksi omong kosong. Tujuannya bukan untuk membuat Anda jadi sinis, tapi untuk memberikan seperangkat alat tajam agar Anda bisa lebih cerdas dalam memilah informasi. Tepat sekali. Anggap saja ini sebagai pelatihan pertahanan diri intelektual, gitu. Mendeteksi omong kosong itu bukan bakat, tapi keahlian yang bisa dilatih ya, kayak melatih otot. Makin sering Anda lakukan, makin tajam juga intuisinya. Hari ini kita akan bedah beberapa strategi sederhana dari sumber ini, yang dampaknya luar biasa. Dan ini bukan cuma soal berita politik atau hoaks yang aneh-aneh kan? Sumber ini menunjukkan bahwa omong kosong bisa muncul di tempat yang, ya, nggak terduga. Misalnya, Anda mungkin pernah lihat berita tentang daftar kota paling berbahaya. Rasanya langsung percaya aja kan? Tapi sumber ini ngasih pertanyaan menarik. Pernahkah Anda berpikir kalau peringkat itu mungkin lebih dipengaruhi cara batas administrasi kota digambar di peta ketimbang tingkat kejahatan sesungguhnya? Hal-hal kayak ginilah yang akan kita bongkar. Persis. Dan untuk membongkarnya, kita nggak perlu jadi ilmuwan data. Sumber ini menyarankan untuk mulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu dengan 3 pertanyaan sederhana yang harus selalu Anda ajukan. Oke, ini kedengarannya praktis banget. Apa aja tuh 3 pertanyaan kuncinya? Yang pertama, siapa yang mengatakan ini kepada saya? Kedua, bagaimana mereka mengetahuinya? Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting nih, apa yang sedang coba mereka jual kepada saya? 3 pertanyaan ini adalah filter pertama yang sangat kuat. Oke, ayo kita coba terapkan langsung. Di sumber ini ada contoh yang menarik soal klaim healing crystals di situs Gaya Hidup Goop. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, siapa yang ngomong? Narasumbernya adalah seseorang yang mendeskripsikan dirinya sebagai penyembuh syaman, guru, pembicara, dan ahli energi. Deskripsi ini aja udah ngasih kita petunjuk. Oke, jadi klaim keahliannya di bidang spiritual ya? Bukan fisika atau kedokteran. Betul. Jadi bukan dari ranah sains konvensional. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana dia bisa tahu kalau kristal itu punya kekuatan penyembuh? Dasarnya apa? Nah, ini poin krusialnya. Karena latar belakangnya bukan di ilmu material atau geologi, pengetahuannya kemungkinan besar nggak datang dari studi empiris. Dasarnya, itu pengalaman pribadi, tradisi, atau kepercayaan spiritual. Bukan berarti nggak bernilai, tapi standarnya jelas bukan pembuktian ilmiah. Oke, jadi kita sudah punya 2 potongan puzzle. Sekarang yang ketiga, dan ini yang sering kita lupa. Apa yang sedang mereka coba jual? Tepat. Situs Goop, tempat artikel ini dimuat, itu kan platform komersial. Mereka jual produk, termasuk kristal itu. Narasumbernya sendiri juga menjual jasa sebagai ahli energi. Jadi, ada insentif finansial yang jelas. Ini bukan berarti mereka otomatis bohong ya? Bukan berarti mereka bohong. Tapi kesadaran akan adanya agenda komersial ini ngasih kita konteks yang sangat penting. Ini mengubah kita dari konsumen pasif jadi evaluator yang aktif. Saya suka cara Anda membingkainya. Jadi ini bukan soal menuduh, tapi soal memahami gambaran besarnya, siapa, dari mana ilmunya, dan apa motivasinya. Konteks ini jadi lebih penting lagi kalau kita dihadapkan pada klaim yang sengaja dirancang untuk mengejutkan kita kan? Sumber kita membahas jebakan ini, yang disebutnya jebakan plausibilitas. Benar sekali. Ini taktik yang sangat umum. Manusia itu secara alami tertarik pada hal-hal yang ekstrim atau dramatis. Klaim yang biasa-biasa aja seringkali nggak dapat perhatian. Sumber kita punya studi kasus yang sempurna tentang ini, menyangkut pendaftaran mahasiswa internasional di Amerika Serikat. Sebuah tweet jadi viral dengan klaim yang, sangat mengkhawatirkan. Saya ingat pernah lihat yang kayak gini. Angkanya pasti besar dan mengejutkan kan? Tentu saja. Tweet itu bunyinya, pendaftaran mahasiswa internasional turun hampir 40%. Bayangkan dampaknya. Angka 40% itu terasa seperti krisis besar. Iya, seolah-olah separuh mahasiswa internasional tiba-tiba berhenti datang gitu. Langsung memicu emosi. Persis. Kemarahan, kekhawatiran apapun itu. Iya, itu angka yang akan langsung saya bagikan kalau saya peduli sama isu pendidikan. Tapi dari yang kita pelajari, kita harus gali lebih dalam. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saat kita mundur satu langkah dan lihat berita asli yang jadi sumber tweet itu, narasinya mulai sedikit bergeser.
Berita itu sebenarnya bilang bahwa pendaftaran turun di hampir 40% universitas yang disurvei. Tunggu. Itu perbedaan yang sangat besar. Bukan total pendaftaran nasional yang turun 40%, tapi 40% dari sekolah yang disurvei mengalami penurunan. Entah itu besar atau kecil kan? Wah, itu cara memingkai data yang sangat beda. Persis. Tapi ini belum selesai. Jebakannya lebih dalam lagi. Saat kita gali ke sumber paling asli, yaitu data survei itu sendiri, gambar lengkapnya baru benar-benar terungkap. Survei itu menunjukkan bahwa, ya, pendaftaran memang turun di 39% universitas. Tapi, survei itu juga menemukan bahwa pendaftaran justru naik di 35% universitas lain dan tetap sama di 26% sisanya. Jadi kalau dihitung rata-rata perubahannya hampir nggak ada. Tepat sekali. Secara keseluruhan, hampir tidak ada perubahan bersih. Ini contoh sempurna bagaimana sebuah pernyataan yang secara teknis nggak salah, turun di 40% sekolah, dipakai untuk menciptakan kesan yang sepenuhnya menyesatkan. Data yang akurat bisa jadi alat untuk menyebar omong kosong yang paling meyakinkan ya. Betul. Ini benar-benar membuka mata, pentingnya menggali sumber asli itu luar biasa. Tapi kadang kan kita nggak punya waktu untuk riset mendalam. Nah, sumber kita punya trik yang menurut saya jenius untuk situasi kayak gini, yaitu melakukan perhitungan super cepat. Katanya bisa dilakukan di belakang serbet. Ini yang disebut estimasi Fermi. Dan ini salah satu alat paling ampuh yang bisa Anda miliki. Intinya adalah, Anda nggak perlu angka yang presisi untuk menguji apakah sebuah klaim itu masuk akal atau enggak. Perkiraan kasar seringkali sudah cukup. Sumber kita memberikan contoh fantastis tentang laporan berita dari Fox News mengenai penipuan program kupon makanan atau food stamp di AS. Oke, saya siap. Apa klaim bombastisnya? Klaimnya adalah, kerugian akibat penipuan dalam program ini mencapai 70 miliar dolar per tahun. 70 miliar dolar. Wow, angka yang luar biasa besar. Dirancang untuk memancing kemarahan publik ya. Tepat? Oke, ayo kita coba lakukan estimasi Fermi. Dari mana kita mulai? Kita butuh beberapa angka perkiraan kan? Benar. Pertama, kita butuh perkiraan jumlah penerima program. Nggak perlu tahu angka pastinya. Coba tebak aja. Kira-kira berapa? Mungkin puluhan juta orang. Sumbernya pakai angka bulat yang gampang diingat. Sekitar 45 juta orang. Oke, 45 juta orang. Masuk akal. Lalu apa lagi? Mungkin berapa banyak uang yang mereka terima? Tepat. Rata-rata manfaat tahunan per orang, lagi-lagi kita cuma butuh perkiraan kasar. Mungkin $100 per bulan. Katakanlah, sekitar $1.500 per tahun. Baik, jadi kita punya 45 juta orang, masing-masing terima sekitar $1.500 setahun. Sekarang kita tinggal kalikan untuk dapat total anggaran programnya kan? Silakan dihitung. Oke, 45 juta dikali 1.500 itu sekitar 67,5 miliar dolar. Tunggu. Biar saya paham. Jadi seluruh kue anggarannya saja tidak sampai 70 miliar dolar. Totalnya cuma 67,5 miliar. Nah, itu dia. Berarti klaim bahwa kerugian akibat penipuannya 70 miliar dolar itu secara matematis mustahil. Kerugiannya nggak mungkin lebih besar dari total uang yang ada di program itu sendiri. Wow, semudah itu ya membongkarnya. Hanya butuh kurang dari 1 menit kan? Perhitungan sederhana ini langsung menunjukkan bahwa narasinya dilebih-lebihkan secara masif. Ternyata setelah ditelusuri, angka penipuan yang sebenarnya jauh lebih kecil. Secara persentase, kerugiannya sebanding dengan kerugian di industri retail biasa. Estimasi Fermi ini detektor omong kosong yang sangat cepat dan efektif. Kita sudah bahas cara mendeteksi omong kosong dari luar, dari media, dari situs web. Tapi sumber kita masuk ke wilayah yang lebih sulit, sesuatu yang mungkin bikin kita nggak nyaman. Dikatakan bahwa seringkali sumber omong kosong yang paling sulit dideteksi adalah Diri kita sendiri. ini kebenaran yang sulit diterima, tapi sangat penting. Kita semua punya yang namanya bias konfirmasi. Ini kecenderungan alami otak kita untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengkonfirmasi keyakinan kita yang sudah ada. Dan kita cenderung mengabaikan yang bertentangan ya? Tempat. Kita lebih mudah percaya pada sesuatu yang terasa benar, Persis. dan sumber kita memberikan contoh yang sangat kuat tentang bagaimana bias ini bisa menjebak kita. Contohnya sebuah tweet yang viral tentang bias gender dalam surat rekomendasi akademis. Tweet itu menampilkan 2 gambar word cloud. Oh, saya rasa saya pernah lihat yang ini. Satu untuk pria dan satu untuk wanita, kan?
Betul. Di awan kata untuk kandidat pria, kata-kata yang menonjol itu yang berasosiasi dengan kejeniusan, kayak luar biasa, terkemuka, brilian. Sementara di awan kata untuk wanita, kata-kata yang besar itu yang berasosiasi dengan kerja keras, rajin, peduli, penolong. Visualnya sangat kuat. Pesannya langsung tertangkap, pria dipuji karena jenius, wanita dipuji karena kerja keras. Ini jujur ya seperti menampar saya, karena saya ingat pernah lihat tweet itu dan langsung mikir, nah kan, benar. Saya nggak berpikir dua kali untuk ngecek sumbernya karena itu cocok banget sama apa yang saya yakini. Anda nggak sendirian, jutaan orang merasakan hal yang sama. Tweet itu sangat menarik justru karena ia terasa benar. Ia mengkonfirmasi kecurigaan yang sudah ada. Tapi disinilah kita harus waspada. Apa kata makalah penelitian asli yang jadi sumber data awan kata tersebut? Saya tebak kesimpulannya nggak sesederhana itu. Jauh dari itu. Kalimat kesimpulan utama dari makalah itu berbunyi, secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkapkan lebih banyak kesamaan dalam surat yang ditulis untuk kandidat pria dan wanita daripada perbedaan. Perbedaan yang ditunjukkan di tweet itu memang ada secara statistik, tapi efeknya sangat kecil dan dilebih-lebihkan secara visual. Ini pengingat yang sangat kuat bahwa kita harus menerapkan skeptisisme paling tinggi justru pada informasi yang paling ingin kita percayai. Benar sekali. Itu pelajaran yang sangat berharga. Jadi, setelah kita bahas semua konsep ini, mari kita coba rangkum jadi sesuatu yang lebih praktis. Anggap saja ini semacam toolkit yang bisa langsung Anda gunakan saat menjelajah dunia maya. Tentu. Mari kita buat ini jadi rangkuman yang cepat dan gampang diingat. Kiat pertama dari sumber kita, konfirmasi silang. Jika sebuah klaim yang mengejutkan datang dari sumber yang nggak Anda kenal, luangkan waktu 30 detik buat mencarinya di Google. Apakah ada media terpercaya lain yang juga melaporkannya? Kalau nggak ada sama sekali, anggap saja itu nggak benar. Oke, konfirmasi silang. Itu mudah dilakukan. Yang kedua, Kedua, perhatikan sumbernya. Ini terdengar sepele, tapi sering dilupakan. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah membagikan informasi tanpa tahu dari mana asalnya. Sumber kita punya analogi bagus. Informasi tanpa sumber itu kayak permen yang Anda temukan di jalan. Mungkin nggak berbahaya, tapi apa Anda mau ambil resiko? analogi yang bagus. Itu akan selalu saya ingat. Berikutnya, Ketiga, waspadai manipulasi emosional. Berita yang dirancang untuk bikin Anda sangat marah atau sangat takut seringkali punya tujuan tersembunyi. Tujuannya untuk mematikan otak rasional Anda. Saat emosi memuncak, kemampuan kita berpikir kritis cenderung menurun. Jadi, kalau Anda merasa emosi Anda melonjak, ambil napas sejenak. Itu tanda untuk lebih waspada. nasihat yang sangat bagus di era media sosial. Lanjut ke alat teknisnya. Sumber ini menyebutkan pencarian gambar terbalik. Gimana ini bisa membantu? Ini alat yang sangat sederhana tapi ampuh. Anda bisa unggah sebuah foto untuk melihat di mana saja foto itu pernah muncul sebelumnya di internet. Berguna banget untuk membongkar hoaks yang pakai foto lama di luar konteks. Misalnya, foto bencana di satu negara dipakai untuk konflik di negara lain. Oke, dan seiring kemajuan teknologi ada ancaman baru yang disebut deepfakes. Ya, teknologi sekarang memungkinkan siapa saja membuat gambar atau video orang yang sangat realistis, padahal mereka nggak pernah ada. Untuk saat ini, kita harus meningkatkan kesadaran bahwa ini mungkin terjadi. Sumber ini menyarankan untuk mengunjungi situs seperti whichfaceisreal.com. Itu cara yang bagus untuk melatih mata Anda menebak mana yang asli dan mana yang buatan AI. Dan yang terakhir, jika kita merasa kewalahan, kita nggak sendirian kan? Tepat. Kiat keenam adalah manfaatkan organisasi pemeriksa fakta. Ada banyak organisasi profesional yang mendedikasikan waktu mereka untuk melakukan pekerjaan berat ini untuk kita. Mereka sumber daya yang sangat berharga. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, mendeteksi omong kosong ini bukan kemampuan pasif. Ini sebuah keterampilan aktif. Tentang membangun kebiasaan untuk selalu bertanya, memeriksa intuisi kita sendiri, dan menolak terintimidasi oleh angka besar atau jargon rumit. Dan ini semua kembali ke tujuan awal Anda sebagai pendengar kami. Untuk menjadi terinformasi dengan baik. Alat-alat yang kita diskusikan dari sumber ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan kejelasan di dunia yang sangat bising. Ini cara untuk memastikan informasi yang Anda konsumsi benar-benar bergizi secara intelektual, bukan kalori kosong. Sebagai penutup, adakah satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini? Ada satu kutipan dari sosiolog Neil Postman yang disorot dalam sumber ini.
Dan saya rasa ini penutup yang sempurna. Dia berkata, kapanpun, sumber utama omong kosong yang harus Anda hadapi adalah diri Anda sendiri. Ini bukan untuk membuat kita pesimis ya, tapi sebagai sebuah ajakan yang kuat. Sebuah ajakan untuk menerapkan skeptisisme yang sehat. Tidak hanya pada dunia di luar sana, tetapi juga, dan ini mungkin yang terpenting, pada keyakinan yang paling kita pegang erat di dalam diri kita sendiri.